Awas, jebakan dari DC pinjol ini bisa membuat kalian yang awalnya tidak mungkin kena kasus pidana karena pinjol itu gagal bayarnya cuma kasus perdata menjadi kena pidana. Nah, waspadai hal ini dan semoga kalian tidak melakukannya di kemudian hari. Oke, yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengatasi jebakan-jebakan nih ya. Jebakan Batman dari DC pinjol ya, kita anggap aja oknum ya, karena tidak semua orang sampai nekat melakukannya ya. Oke gini, jadi beberapa hari yang lalu banyak juga yang bertanya, terus kemudian DC-nya itu seakan-akan tuh kayak mengarahkan kalian untuk ya dalam tanda kutip jebakan lah ya. Intinya pura-pura ngasih solusi yang mana ya ujung-ujungnya kalian sendiri yang kena ya. Jadi gini, kita ngomong latar belakangnya dulu deh. Latar belakangnya kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Ya pasti karena tuntutan pekerjaan dari oknum DC tadi. Di mana mereka pastinya kan ada target ya, tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun ada target harus bisa berhasil menagih, dan nasabah yang ditugaskan untuk ditagih itu berapa minimal yang harus mereka bisa suksesin. Maksudnya suksesin itu ya penagihannya sukses karena nasabah tadi berhasil membayar. Ya. Berawal dari sini pasti banyak yang melakukan segala cara, tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Nah, jebakan-jebakan seperti ini tentu saja sengaja dilakukan untuk nakut-nakuti kalian tentunya, ya. Pertama gini, teman-teman mungkin akan diarahkan untuk gali lubang dan tutup lubang. Terutama mungkin ya kalau kalian udah galbainya udah lama, ya, pasti pinjol udah tahu, udah masuk slik OJK dan nggak bakal bisa minjem lagi nih orang di tempat yang lain. Ujung-ujungnya apa? Diarahkan ke pinjol ilegal. Nah, di pinjol ilegal kalian bisa menyerahkan DC-nya merangkap sebagai apa ya, jasa joki gitu ya. Itu lain itu sesuatu yang benar-benar baru saya dengar beberapa hari ini. Dan itu konyol banget sih, karena harusnya DC nggak melakukan hal seperti itu. Tapi ini mengarahkan ke pinjol ilegal yang mana sebenarnya orang awam itu kadang tidak mengetahui dampak atau resiko pinjol ilegal tadi. Nah, terus kemudian jebakan-jebakan lainnya itu biasanya seputar kayak data-data pribadi. Ya, seakan-akan ya mereka mencari-cari cara untuk ngecek apa sih yang bisa membuat kalian itu jadi takut gitu loh. Salah satunya itu biasanya adalah memasukkan nomor telepon kantor, kontak darurat ya dipalsuin dan lain sebagainya. Ini akan diberikan pasal-pasal pidana yaitu pemalsuan data. Yang mana sebenarnya pasal-pasal pidana ini akan menjerat kalau kalian itu ngedit-ngedit KTP kalian, ngubah-ngubah KTP kalian itu baru bisa. Nah, karena kalian digiring opini seakan-akan ini nyata, nah ini akan membuat beberapa orang akan percaya bahwa ini akan bisa masuk ke ranah pidana. Itu yang kedua. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman mendapatkan ancaman pidana hanya karena teman-teman dianggap melakukan pemalsuan nomor telepon kantor, alamat kantor yang tidak sesuai, atau ya ganti-ganti nomor telepon, itu fix itu cuman mengada-ada dan gak bakal beneran terjadi. Ya, fix nih. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, teman-teman juga harus paham bahwa mereka itu melakukan penagihan-penagihan yang tentu saja ada juga oknum yang agak kasar katanya. Bahkan juga cenderung memberikan sedikit ancaman-ancaman. Misal, hati-hati anaknya, orang tuanya, istrinya, pokoknya keluarga juga jadi bahan ancaman gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga akan terpancing nggak sih? Pasti teman-teman juga akan terpancing emosinya. Dan ketika teman-teman terpancing emosinya, ini akan menjadi dalam tanda kutip senjata bagi mereka untuk menjebak kalian. Ketika kalian mengeluarkan kata-kata kasar, ancaman balik, itu bisa dijadikan ancaman oleh mereka, dianggap sebagai ancaman, dan menjadi dalam tanda kutip sandra gitu ya. Jadi untuk melaporkan kalian secara pidana. Tapi percayalah, hal ini juga sangat-sangat minim sekali terjadi. Hanya gertakan aja. Dan nggak mungkin juga terjadi dan nggak mungkin beneran kalian dilaporkan atas hal tersebut. Ya, jadi seandainya kalian terlanjur emosi kemarin dan mendapatkan ancaman seperti ini insya Allah juga pasti masih aman sejauh ini. Karena apa? Ya memang benar itu bisa dilaporkan, tapi ancaman DC-nya tadi itu kan juga bisa kalian laporkan. Pasti ada sebab akibatnya.
Cuman terkadang hal-hal seperti ini sangat efektif digunakan untuk mengancam orang-orang yang wawasannya masih awam dan nggak ngerti hukum, terutama untuk teman-teman yang tinggalnya di pedesaan, yang informasi juga susah diakses, itu adalah target dan makanan empuk oleh mereka. Sebenarnya mereka kalaupun secara hukum bisa dituntut pun mereka juga tidak akan menuntut kok, karena mereka sendiri juga akan kena gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai percaya akan hal-hal seperti ini. Jangan juga sampai mau diarahkan untuk memalsukan sesuatu, untuk gestun dan lain sebagainya. Jangan sampai mau karena bisa jadi itu hanyalah jebakan bagi mereka, ya. Jadi apapun ancamannya, apapun masalahnya, kalian selama itu menyalahi aturan, jangan dikerjakan dan jangan dihiraukan, ya. Selama itu isinya cuma saran-saran yang nggak benar, nggak usah dikerjakan, nggak usah dipedulikan, nggak usah dipikirkan. Karena nanti kalau kalian pikirkan, ketika kalian sudah merasa kepepet, ya kalian pasti akan melakukannya. Karena itu menurut kalian adalah solusi tercepat, ya meskipun bukan yang terbaik. Atau terburuk sekalipun, kemungkinan besar orang akan melakukan solusi yang tadi. Karena orang cenderung ingin mencapai sesuatu dengan instan tanpa peduli di belakangnya nanti efek dan akibatnya seperti apa. Ya, tetap tenang, insya Allah masalah gagal bayar pinjol tidak akan berdampak apapun bagi hidup kalian. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.